Baik teman-teman sekalian, salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita. Ya, puji Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentu disiapkan oleh teman-teman badan pengurus, pemuda-pemudi diaspora, dan UINA. Di dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Bacaan Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Jika teman-teman sudah menemukannya, saya minta kesediaan salah seorang badan pengurus untuk membacakan bagi kita bacaan ini. Baik, Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian. Berbahagialah bagi kita sekalian yang tidak saja membaca firman Tuhan, merenungkan, tapi kita siap untuk menggenapi firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Salam. I have to level up. I have to level up. Teman-temanku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini tema yang disiapkan oleh rekan-rekan pemuda bagi kita beserta bacaan untuk kita berefleksi bersama-sama malam hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ada teman-teman di sekitar sini yang sudah mengenal, tapi banyak dari kita semua yang belum mengenal. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Baik. Saya Safira Kavomai. Saya calon vikaris yang juga 5 tahun yang lalu saya mendapat ruang untuk belajar juga bersama teman-teman di sini dalam persekutuan, melayani, dan kemudian Tuhan izinkan untuk ada di sini lewat teman-teman semua untuk membawa firman Tuhan yang memberkati kita semua. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saat saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah dengan tema level up, yang tentu itu menjadi pergumulan tersendiri rekan-rekan atau orang-orang muda pedis. Saya percaya bahwa pemuda-pemudi diaspora ingin
Dan saat ini mau memperkatakan bahwa I have to level up. Memperkatakan dengan perkataan iman bahwa saya ingin untuk naik level. Saya mau naik level. Teman-teman sekalian pasti tahu tentang slogan level up atau next level. Suatu keadaan di mana ada peningkatan level, ada perubahan menuju hal yang lebih baik. Dalam hidup ini pasti kita ingin ada perubahan. Dalam hidup ini kita ingin ada peningkatan dalam hal apapun. Begitu ya teman-teman? Ya. Dalam hidup ini pasti kita ingin ada perubahan, ada peningkatan dalam hal apapun. Dan untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Hidup ini adalah sebuah proses yang panjang dan mahal. Tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Proses itu bisa menyakitkan. Proses itu bisa membuat orang ragu. Proses itu bisa membuat orang ketakutan. Dan proses itu bisa membuat langkah seseorang terhenti. Karena perjalanan yang ditempuh itu beresiko. Kita melihat seperti Tuhan Yesus bersama murid-murid. Mereka selalu ada di mana Yesus berada. Tujuan mereka Yesus ada bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya untuk dilihat sebagai orang yang dipilih Yesus. Bukan hanya untuk dilihat sebagai orang-orang baik yang dipilih Yesus di antara banyak orang. Tujuan mereka berada bersama-sama dengan Yesus bukan untuk hadir sebagai penonton. Tapi Yesus berharap kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus di tengah-tengah orang banyak, mereka harus lebih dari itu. Mereka harus menjadi orang yang berbeda. Mereka harus jadi orang yang berkontribusi, jadi orang yang kuat untuk sebuah perjalanan dan pekerjaan yang besar ada di depan. Intinya adalah mereka harus menjadi sarana bagi rencana penyelamatan Allah. Mereka yang ikut Yesus, murid-murid, bukan orang-orang yang tidak punya keahlian. Murid-murid punya keahlian sebagai nelayan. Mereka biasa bermain di atas gelombang. Bagi mereka, perjalanan lewat laut itu hal yang biasa. Hal yang sudah mereka lalui, biasa mereka lewati. Kalau ada angin, ada badai, atau ada gelombang, mereka bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi hal itu. Karena mereka punya keahlian sebagai seorang nelayan. Tetapi kali ini teman-teman sekalian, kita belajar dari firman Tuhan. Yesus menentukan satu perjalanan bagi murid-murid adalah sebuah perjalanan yang mendidik mereka. Mungkin perjalanan yang mereka lalui hari-hari sebelum berjumpa dengan Yesus itu hal yang biasa. Hari-hari yang mereka jalani itu hal yang biasa. Tapi saat ini Yesus tentukan perjalanan untuk menyeberang ke seberang. Ya, bagi mereka itu sudah biasa. Tapi sebenarnya Yesus menentukan jalan itu untuk mendidik mereka. Yesus mendidik mereka untuk bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan itu. Mereka bisa jadi orang yang berdaya dan berguna bagi pergumulan, berdaya dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan lewat perjalanan yang mendidik itu. Karena itu teman-teman sekalian, dari bacaan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya pilih untuk kita, saya siapkan untuk menjadi tolok ukur, untuk menjadi cerminan bagi kita, untuk kita belajar apa maksud Tuhan bagi kita untuk kita bisa level up. Yang pertama, Yesus mau murid-murid tidak hanya mengenal Dia, tapi juga mengimani Dia sebagai Tuhan atas hidup ini. Amin. Amin kok teman-teman. Iya. Yesus mau murid-murid tidak hanya mengenal Dia, tetapi juga mengimani Dia sebagai Tuhan atas hidup ini. Yesus mau murid-murid tidak hanya mengenal Dia sebagai Tuhan,
atas segala penyakit. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, saat murid-murid kewalahan dengan banyak orang yang datang dengan berbagai sakit penyakit, mereka kewalahan, apa yang harus mereka lakukan menghadapi orang-orang sebanyak itu dengan sejumlah pergumulan mereka. Tapi Yesus hadir sebagai Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Yesus juga mau murid-murid tidak hanya mengenal Dia sebagai Tuhan atas segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yang bisa melipat gandakan 5 potong roti dan apa teman-teman? 2 ekor ikan. Ya, itu bagian sebelumnya. 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Pada saat murid-murid merasa tidak sanggup, apa yang mereka lakukan untuk mau memberi makan sekian banyak orang ini? Tapi dalam perjalanan ini Yesus mau untuk mereka mengenal Dia, tapi juga mengimani Dia sebagai Tuhan dan Raja atas alam semesta. Yesus mau mereka percaya, mengenal Dia, mengimani Dia juga sebagai Tuhan yang berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa untuk mengubah apapun dalam sekejap mata ketika Ia berkehendak. Amin ya teman-teman. Ya. Ia bisa menyanggupi yang tidak bisa kita sanggupi. Badai bisa berlalu dalam sekejap jika Ia berkenan itu terjadi. Semua itu hanya karena percaya kepada Dia yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan didoakan. Teman-teman sekalian, iman itu bukan hanya sekedar pelengkap pengetahuan. Kadang-kadang kita selalu berpikir, kita selalu jalani hidup dengan beriman itu hanya sebuah hal yang hanya untuk melengkapi apa yang kita tahu. Tapi yang Tuhan ajarkan itu berbeda. Iman itu sesuatu yang utama dan yang terutama bagi hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena iman itu yang bisa menjernihkan pengetahuan kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa diri kita ini bisa menjadi alat yang efektif bagi pekerjaan Tuhan. Iman akan menjernihkan kita untuk tahu mengelola hidup ini dengan baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu jangan bangga kalau engkau punya kemampuan dan pengetahuan yang lebih, tapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak berkontribusi, tidak bisa berdaya guna, ada yang salah dalam dirimu. Begitu ya teman-teman. Kalau punya kemampuan, punya potensi, punya talenta, tapi tidak berdaya guna, itu ada yang salah dalam diri kita. Karena itu minta Tuhan untuk Tuhan mengubah hidup ini. Teman-teman sekalian, jangan bangga kalau kita punya kelebihan dari orang lain, ya. Lalu kita mengukur kemampuan itu dengan orang lain. Itu sesuatu yang salah dalam diri kita. Level up itu hidup beriman, hidup yang berdaya guna. Kita belajar memaksimalkan kemampuan kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar memaksimalkan kemampuan kita, talenta yang kita punya untuk bisa berkualitas. Kita harus mengaktualisasikan kemampuan itu bagi penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk dipuji, dilihat orang bahwa kita ini yang dipilih. Saya ini yang dipilih dari sekian orang-orang yang ada, ya, untuk mau membuat sesuatu ini untuk dilihat, dipuji, tidak demikian. Justru kita yang dipilih itu yang tanggung jawab dan tanggung jawab iman itu ada untuk kita kerjakan. Kalau kita punya kemampuan, punya potensi, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin ya teman-teman. Iya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kepekaan terhadap kehadiran Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan tidak saja hadir pada situasi yang baik-baik, tapi dalam situasi yang terburuk sekalipun Ia ada di sana. Tuhan tidak saja hadir pada kondisi kita yang baik-baik saja,
Tapi dia juga hadir ketika kita ada dalam situasi yang berat, dalam kepahitan hidup, dalam kekelaman sekalipun dia ada. Ya. Karena itu dalam perjalanan ini ternyata murid-murid sudah putus asa. Mungkin langkah yang mereka tempuh sebagai nelayan yang hari-hari di laut itu pun sudah tidak menolong mereka lagi. Mereka ada dalam ketakutan sampai ketakutan itu membutakan mata, hati dan pikiran mereka untuk tidak lihat Tuhan saat Tuhan hadir. Padahal Tuhan ada dalam perjalanan itu. Perjalanan yang menakutkan sebenarnya, yang menegangkan. Gelombang sudah bisa atasi dengan mereka pun keahlian. Lalu ketika Tuhan datang mereka pikir itu hantu. Saya pikir itu ketakutan di atas ketakutan, begitu ya teman-teman. Ya, kalau saya juga mungkin lari kalau saya alami situasi seperti itu. Ya, coba kita bayangkan ada di posisi murid-murid saat itu. Tapi Tuhan ajarkan ini cara yang berbeda. Ini sebuah perjalanan mendidik sebenarnya bagi murid-murid. Tuhan mau supaya mereka melihat Tuhan dalam segala hal. Peka. Ya, dalam situasi dan kondisi apapun, pasti Tuhan ada dan menolong. Ya, terkadang orang tidak peka pada kehadiran Tuhan karena takut, cemas yang berlebihan. Ketakutan itu bisa membuat orang melakukan apa saja. Hilang kendali, tidak bisa kontrol diri dengan baik. Ya. Kita yang tidak tahu maki pun bisa maki kalau ketakutan. Begitu ya teman-teman. Ya. Kaget dan bahasa-bahasa itu bisa keluar. Karena itu dalam peristiwa ini Tuhan Yesus lebih dulu menenangkan hati murid-murid, barulah ia menenangkan badai itu. Karena yang harus diutamakan adalah hati murid-murid. Karena saat itu mereka ada dalam ketakutan. Yesus lebih dulu menenangkan hati murid-murid. Saat ada dalam kondisi itu, barulah Yesus menenangkan badai atau angin sakal itu, angin yang ribut itu. Teman-teman sekalian, ini sebuah pesan penting bagi kita. Pesan penting itu adalah bahwa tenang itu bukan sikap pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika masalah itu datang. Tapi tenang itu sikap berserah sepenuh pada Tuhan ketika ada masalah. Ya, Tuhan bilang tenang, jangan takut. Ini aku. Jadi tenang itu bukan sikap pasrah. Sudahlah, tidak bisa buat apa-apa lagi jadi. Tapi tenang itu adalah sikap berserah sepenuh pada Tuhan ketika masalah atau badai hidup itu ada di sekeliling kita. Ya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang harus Ia lakukan bagi kita jauh lebih dari yang kita tahu dalam hidup. Ingat, ini pesan. Tuhan tahu jauh lebih dari apa yang kita tahu dan kita bisa lakukan dalam hidup ini. Karena itu jangan main-main dalam hidup ini kalau kita tidak andalkan Tuhan. Sekalipun punya kemampuan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, itu awal dari kejatuhan kita. Ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini, orang bisa mengubah langkahnya seketika dalam proses. Ya. Ketika Tuhan mau kita harus berproses dalam jalan yang Tuhan tentukan, kadang-kadang orang bisa mengubah langkah seketika dalam proses itu. Orang bisa merasa bahwa Tuhan tidak ada. Ya. Ketika dia berdoa seakan-akan Tuhan menjauh. Tapi ingatlah bahwa bukan jawaban doa yang Tuhan mau. Tuhan mendidik orang-orang yang mengikut Dia itu selalu fokus bukan pada jawaban doa itu, tapi fokus pada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bukan jawaban doa itu. Kadang-kadang kita berharap, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Khusus sekian lama ini sapu harapan tidak tercapai. Kita mulai persalahkan Tuhan, kita lari dari tujuan hidup. Ya, padahal yang Tuhan mau itu bukan jawaban doa itu. Tuhan mau engkau tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin ya teman-teman? Iya. Ketika bekerja terus menerus, ini kadang-kadang kita jalani, kita alami dalam hidup. Kadang-kadang ketika kita bekerja terus menerus, kita bisa sampai pada titik kejenuhan. Ya, itu realita ya teman-teman.
Kita bekerja terus-menerus, tapi ada saat kita ada pada titik kejenuhan. Karena kita merasa bahwa tidak ada yang bisa kita nikmati dalam pekerjaan ini. Apa yang berguna dalam pekerjaan ini? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tapi ingat bahwa kalau sampai hari ini, saya dan teman-teman semua, ketika kita belum menemukan harapan, menemukan apa yang kita inginkan, maka anggaplah bahwa itu sebuah penundaan yang baik dari Tuhan. Ya, saya katakan begini, pasti ada yang berpikir ini penundaan apa lagi. Dalam hidup ini kita berdoa, kita bergumul, ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin jodoh, mungkin kita mau nilai kita baik, mungkin kita mau supaya kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kadang-kadang harapan itu terbalik. Ya. Tapi Tuhan mau ajarkan kita bahwa anggaplah ketika itu terjadi, itu adalah sebuah penundaan yang baik. Ada saat yang tepat di mana Tuhan sediakan kesempatan itu untuk dinikmati dan kita bisa bersyukur saat itu. Ketika kesempatan itu datang kepada kita, maka kita akan tahu Tuhan ini luar biasa dalam hidup. Bapak, Mama, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, nikmatilah jalan yang Tuhan sediakan. Jalan yang Tuhan tentukan itu berbeda dengan jalan yang kita tentukan sendiri. Kalau Tuhan tentukan jalan itu, maka kita lewati, kita lalui, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan hancur, kita tidak akan jatuh, sekalipun jalan itu beresiko. Kalau Tuhan yang tentukan, beda dengan apa yang kita tentukan sendiri jalan kita. Jika sampai pada titik ini, Tuhan masih mengizinkan saya dan teman-teman, orang-orang muda diaspora melangkah, maka mari belajar untuk tenang dalam jalan Tuhan. Mari belajar untuk peka melihat Tuhan hadir, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang menakjubkan dalam perjalanan yang mendidik itu. Belajar tenang pada jalan yang mendidik. Jalan itu yang membawa kita untuk lebih dari seorang pemenang. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga dari bacaan ini, kita melihat bahwa selalu ada ruang yang Tuhan kasih untuk kita bisa bertumbuh. Dalam hidup ini selalu ada ruang yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa bertumbuh, mencapai yang lebih baik. Ya. Kalau mau naik level, berarti harus berani merespon badai. Mau naik level, mau hidup ini lebih baik, harus berani merespon badai itu. Berani melangkah bersama Tuhan. Ya. Kita melihat hal positif yang diambil, yang dilakukan oleh Petrus, ya, adalah bahwa Petrus berani untuk mencoba melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, jika itu Engkau, maka suruhlah aku untuk berjalan bertemu dengan Engkau. Tapi ya dalam perjalanan, karena dia lebih melihat badai itu daripada melihat Tuhan yang ada di depan. Ya. Teman-teman sekalian, kita juga harus belajar untuk mencoba. Tapi dengan cara yang berbeda. Mencoba untuk meresponi badai hidup ini, mencoba untuk berjalan dalam perjalanan yang mendidik ini, berani untuk melangkah bersama Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas semua itu. Ada ruang yang Tuhan sediakan untuk menuntut kita, harus memiliki keberanian. Berani menjadi orang yang lebih baik. Buang segala ketakutan, buang segala kekhawatiran, karena hal-hal itu tidak menambah sehasta pun bagi hidup ini. Kita takut itu tidak menambah apapun dalam hidup ini. Teman-teman sekalian, saya pikir sekarang ini kita hadapi situasi yang berat. Kita harus bergumul dengan COVID-19. Kita merasa bahwa hidup ini tidak bebas. Saya pikir bukan COVID saja ya, di lingkungan ini kita juga harus bergumul dengan kondisi-kondisi yang menegangkan sekarang ini. Ya. Kita harus kehilangan lingkaran dekat yang selama ini menemani kita. Kehilangan suasana di kampus, suasana di sekolah. Ya, yang bagi kita itu sebuah lingkaran yang istimewa. Saya pikir semua merindukan itu Saat ada dalam kondisi COVID ini, kita kehilangan lingkaran-lingkaran itu.
Kita juga punya rencana yang seru, tapi karena kondisi ini rencana itu bisa gagal, rencana itu bisa tertunda. Ya, ada reaksi yang komplikasi terhadap kondisi ini. Masing-masing orang bereaksi terhadap kondisi ini. Tapi teman-teman sekalian, satu hal yang kita patut syukuri dalam kondisi ini adalah bahwa kita sudah cukup terlatih dengan baik di masa pandemik ini. Ada harapan dan doa bahwa hidup ini harus lebih baik. Hidup ini bisa berdaya guna sekalipun dalam kondisi sulit. Begitu ya teman-teman. Kita harus percaya bahwa dalam kondisi ini kita bersyukur. Kita sudah cukup terlatih dengan hal-hal itu. Dan ini ruang yang Tuhan kasih untuk kita bertumbuh. Ya. Situasi ini adalah perjalanan yang menantang kita untuk mengambil keputusan. Mau ikut jalan Tuhan atau ikut jalan sendiri. Saya percaya bahwa orang muda diaspora punya keinginan kuat untuk menjadi yang lebih baik. Amin ya teman-teman? Atau tidak ya? Pasti ya teman-teman. Saya percaya bahwa orang muda diaspora Danau Ina punya keinginan kuat untuk menjadi yang lebih baik, sekalipun dalam situasi yang berat ini. Selalu ada harapan untuk menjadi berkat dalam situasi apapun. Ya, hidup tidak ada arti kalau kita tidak menjadi berkat. Hidup tidak ada guna kalau kita tidak memberi sesuatu yang baik. Sekalipun itu kecil, tapi kalau bermakna, itu yang Tuhan mau. Ya. Selalu ada harapan untuk menjadi yang terbaik dalam situasi apapun. I have to level up. I have to next level. Ya. Semoga ini menjadi perkataan iman untuk kita semua bertumbuh ya teman-teman. Ini jadi perkataan iman yang harus kita perkatakan dalam hidup dan karya kita. Saya pasti lebih baik. Saya pasti menjadi orang yang lebih baik dari yang baik saat ini. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.